Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 10 Juli 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan hari ini ditegaskan kepada kita bahwa keadaan orang percaya pada masa perjanjian baru berbeda dengan orang Israel pada masa perjanjian lama. Dahulu Allah membatasi orang Israel dari menghampirinya di Gunung Sinai. Kini dalam anugerahnya, Ia telah menyingkapkan dirinya dalam Kristus Yesus. Allah yang Maha Kudus menyambut semua orang yang percaya kepada Yesus, Sang Pengantara Perjanjian Baru. Apakah itu berarti orang percaya dapat hidup bebas tanpa batas? Tentu saja tidak. Dalam praktik keseharian, orang percaya malah harus menjaga hidupnya dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah dengan tanggung jawab yang besar. Dalam ibadah, jemaat harus datang kepadanya dengan sikap hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki keteraturan. Allah kita adalah api yang menghanguskan, kata penulis yang menggemakan teks perjanjian lama. Kemuliaan dan kekudusannya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang mengubahkan adalah anugerah pendamaian dari Allah yang menguduskan kita. Karena itu, kita harus menghormati hadiratnya dalam setiap ibadah kita kepadanya. Ibadah adalah respon umat tebusan kepada Allah yang menyatakan dirinya. Dialah pusat ibadah kita. Maka sudah semestinya pujian, ucapan syukur, doa, pengakuan dosa, khotbah, dan pengumpulan persembahan kita berpusat pada Allah yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertobat. Jika kita lebih mementingkan gedung yang nyaman, musik yang indah, penyanyi yang hebat, layar yang megah, atau pengkhotbah yang menarik. Ibadah bukanlah hiburan untuk kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas ibadah kita. Sebaliknya, jangan sedih jika gedung gereja kita tak beratap, memiliki alat musik seadanya, dengan suara penyanyi yang juga pas-pasan. Ingatlah bagaimana orang Israel memuji Allah setelah mereka keluar dari tanah Mesir, di dalam Keluaran pasal 15. Bapak Ibu Saudara, keterbatasan tidak menghalangi sukacita yang melimpah dari hati yang penuh syukur atas keselamatan dari Allah. Mari kita jadikan ibadah sebagai respon ucapan syukur kita secara benar di hadapan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh terus kami rasakan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus kemudian boleh menebus kami, sehingga kami hari ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, dan kemudian boleh bersuka cita karena keselamatan yang kami terima. Kami juga bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, menghibur kami, dan mengajarkan kami terus bagaimana cara hidup sebagai umat Tuhan yang benar. Tuhan, kami rindu ibadah-ibadah kami itu kemudian boleh sungguh-sungguh menjadi respons yang benar, ucapan syukur yang benar atas kasih Tuhan, atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami rindu di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti, kami dimotivasi oleh kasih Tuhan itu, sehingga kami boleh melakukannya juga dengan penuh dengan rasa syukur, karena kami juga mengasihi Allah, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati dan kemudian memuliakan Allah di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan.
sehingga hari ini ibadah kami jadi punya tujuan, yaitu untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Tuhan pimpin kami supaya boleh terus beribadah dengan benar, punya iman juga benar, dan punya pengajaran yang benar juga. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Pimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami sekali lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Bersyukur untuk firman-Mu dan juga sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.